Woi dongan BK, balik lagi sama aku, Bang BK. Petualangan kita kali ini sumpah gokil, mind blowing. Sekarang aku lagi di Danau Batak, Bray. Disambut pemandangan Danau Toba di belakang aku, bikin nuansanya asoy banget. Tapi kita di sini bukan buat santai-santai di danau. Hari ini kita bakal menyaksikan sesuatu yang levelnya beda. Sesuatu yang mungkin kedengeran creepy. Kita mau bongkar makam. Tunggu dulu, jangan negatif thinking. Ini bukan ngerusak atau nggak ngehormatin, justru kebalikannya dengan BK. Ini adalah cara orang Batak Toba buat memuliakan leluhur mereka. Namanya Mangongkal Holi. Ritual sakral di mana tulang belulang para leluhur diangkat lagi, dibersihin, terus dipindahin ke rumah baru yang lebih megah, namanya Tugu. Katanya ini bukti bakti tertinggi anak ke orang tua. Penasaran? Aku juga. Kui, kita cari tahu bareng. Apaan sih ini sebenarnya? Gas! Filosofi versi Bang BK cari tahu. Oke dongan BK, pasti kalian semua mikir kan? Bang, ngapain sih repot-repot bongkar makam? Kan udah tenang. Udah gitu, biayanya Bray, katanya bisa ratusan JT sampai M-an. Aku juga mikir gitu awalnya. Terus aku nanya-nanya nih sama Amang, bapak di sini. Ternyata filosofinya deep banget, Bray. Aku rangkum ya, ada 4 alasan gokil kenapa mereka ngelakuin ini. 1. Ini soal respect level dewa. Buat mereka, leluhur tuh nggak beneran pergi. Mereka tuh ngawasin anak cucunya. Jadi, Mangongkal Holi ini cara mereka bilang, Opung, kami nggak lupa sama Opung, kami hormat, gitu. 2. Ini kayak reunian abadi. Kadang kan leluhur tuh makamnya misah-misah. Nah, ini dikumpulin lagi dengan BK. Suami istri disatuin lagi di satu tugu, biar mereka nggak gumpul bareng selamanya. Sekalian biar anak cucu gampang kalau mau napak tilas silsilah. Smart! 3. Ini soal gengsi, tapi gengsi positif. Ini soal harga diri marga. Kalau bisa ngelaksanain acara segede ini, itu tandanya keluarganya udah sukses, udah makmur, solid. Ini kayak flexing budaya, tapi tujuannya buat kehormatan atau hasangapon. Dan 4, ini nih yang paling mistis. Mereka percaya leluhur yang udah di-upgrade rumahnya ini bakal ngasih berkah, minta keturunan atau hagabeon, sama rejeki atau hamoraon. Bahkan kadang-kadang yang minta acara ini diadain itu arwah leluhurnya sendiri lewat mimpi. Merinding nggak kalian? Persiapan rapat akbar satu marga. Dan kalian pikir acara segede ini di-handle sama wedding organizer? Salah besar dongan BK. Ini diputusin lewat rapat akbar satu klan. Namanya Martonggo Raja. Sumpah ini lebih serius dari rapat direksi. Semua elemen keluarga Dalihan Tolu kumpul. Ada hula-hula, pihak keluarga istri yang paling dihormatin, kayak bos besarnya adat, dongan tubuh, saudara semarga, alias geng kita, sama boru, pihak yang ngambil istri. Mereka debat nentuin tanggal, biaya, motong kerbau berapa, siapa nyiapin apa. Ini ujian kekompakan, Bray. Kalau mereka nggak solid, ambiar ini acara. Semua patungan, semua kerja. Unity-nya dapet banget. Prosesi sakral, bongkar, bersihin, pindah. Shh. Oke dongan BK, acaranya udah mulai. Atmosfernya beda banget. Campur haru, hormat, tapi juga megah. Ini kita di makam yang lama. Mereka doa dulu, minta izin sama yang maha kuasa, sama arwah yang mau dibangunin. Terus, action. Proses galinya dimulai. Namanya mangombak. Yang gali harus keluarga sendiri. Hati-hati banget, Bray. Dongan BK, lihat itu. Speechless aku. Tulangnya beneran diangkat. Dan kalian tahu dibersihinnya pakai apa? Bukan pakai air biasa. Pakai air jeruk purut sama kunyit. Keren banget. Biar suci katanya. Ini para ibu-ibu, para boru
atau anak perempuan atau cucu perempuan yang bersihin. Katanya ini simbol sentuhan kasih sayang mereka ke leluhur. Deep banget. Udah bersih, udah suci, tulang-tulangnya dibungkus kain putih, terus dibungkus lagi pakai ulos paling ultimate, paling keren. Namanya ulos ragi dup. Ini ulos level S Sultan, bray, melambangkan kehidupan. Dan sekarang, here we go. Arak-arakan menuju rumah baru. Itu dia tugunya. Gede banget. Ini monumen yang mereka bangun rame-rame. Nanti tulang belulangnya disimpan di dalam. Katanya sih diurutin, yang paling tua di paling atas. Silsilah keluarga yang dibikin jadi monumen. Epic banget. Pesta, pesta, pesta. Dan habis prosesi yang bikin haru tadi, sekarang waktunya pesta, bray. Yahoo! Dongan BK, kalian pastinya harus dengar suara gondang sabangunan ini. Gokil banget, bikin kita pengen joget. Ini tuh bukan sekedar pesta duka, ini tuh pesta sukacita sebagai penanda kalau udah lunas utang adatnya. Lihat tuh, mereka lagi motong kerbau. Wah, bakalan makan besar kita, bray. Asik. Terus. Nah, itu dia, Manortor. Mereka lagi menari tortor. Eits, tapi ini bukan sembarang tarian di pesta. Ini ada aturannya. Perhatikan deh tangannya. Gak boleh lebih tinggi dari bahu. Itu tuh artinya hormat. Katanya, lewat tarian ini, mereka ngobrol sama arwah leluhur. Ngajak leluhurnya party juga. Asli, keren banget. Seharian aku di sini, dari pagi sampai mata udah mulai jingga, rasanya kayak naik roller coaster. Emosional banget. Dari yang awalnya tegang pas prosesi dimulai, terus merinding pas doa-doa dipanjatkan, haru lihat keluarga saling berpelukan, sampai akhirnya sekarang ikut larut dalam hype pestanya. Musik gondang, tawa orang-orang, aroma makanan khas Batak yang nyebar kemana-mana, semuanya nyatu jadi satu rasa, bangga. Dan di momen ini, aku tuh baru sadar, Mangongkal Holi ini bukan cuma soal mindahin tulang, ini tuh jauh lebih dalam. Ini mahakarya budaya. Ini ritual yang jadi jembatan antara mereka yang udah di sana sama kita yang masih di sini. Antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jujur aja, acara kayak gini tuh makin jarang. Kenapa? Ya, kalian tahulah, biayanya nggak main-main Dongan BK. Ribetnya juga luar biasa. Butuh waktu, tenaga, koordinasi satu kampung. Belum lagi tantangan dari dunia modern yang makin serba instan. Banyak yang milih cara praktis, lupa sama akar. Padahal di balik ribetnya ada nilai yang nggak ternilai. Tapi kalau aku lihat mereka yang masih kekeh, masih teguh buat ngejalanin ini, aku salut banget. Ini tuh bukan sekadar tradisi, ini tuh bentuk cinta. Cara mereka ngajarin kita, generasi muda, tentang arti akar, tentang keluarga, tentang pengorbanan, tentang gimana ngehargain orang-orang yang dulu pernah berjuang biar kita bisa berdiri di sini hari ini. Karena di tanah Batak, cinta buat leluhur itu nggak ikut dikubur, justru digali lagi, dibersihin, diangkat, dihadirkan ulang dengan penuh hormat. Dibangunin tugu, dibikinin monumen, dibikin meriah, bukan buat pamer, tapi buat pengingat. Pengingat bahwa keluarga itu abadi, bahwa selama kita masih mengingat mereka, mereka nggak pernah bener-bener pergi. Gimana menurut kalian Dongan BK? Keren banget kan kalau kita bisa terus ngerawat ini bareng-bareng? Gas! Komen di bawah, bagian mana dari Mangongkal Holi yang paling bikin kalian speechless, paling nyentuh hati kalian? Oke, Bang BK cabut dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang tahu betapa luar biasanya budaya kita sendiri. Kita ketemu lagi di petualangan nyeleneh berikutnya. Ciao!